Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Bukan hanya sehat secara jasmani namun sehat secara rohani. Teman-teman semuanya, ayat yang tadi saya bacakan, yakni Al-Baqarah ayat 183, menyebutkan bahwasannya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sana ada sebuah kalimat, yakni bertakwa, la'allakum tattaqun, yang dimana menyebutkan bahwasanya esensi dari saum Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, bukan hanya berujung pada bulan Ramadan saja. Namun, harus bisa dilanjutkan kepada bulan-bulan setelahnya. Ada bulan Syawal dan bulan setelahnya. Nah, maka dari itu, kita juga harus bisa menilai diri kita, apakah di bulan Ramadan ini, kita ini sudah sampaikah keimanan kita yang paling tinggi. Karena ketika kita memasuki bulan Ramadan, ketika ada di bulan-bulan sebelumnya, misalkan ketika di bulan Rajab, kita sedang menanam amal kita. Dan ketika ada di bulan Sya'ban, kita sedang menyiram amal kita. Dan ketika Ramadan, disitulah kita mulai memetik atau memanen hasil yang kita tanam. Entah itu hasilnya bagus ataupun buruk tergantung apa yang kita tanam. Nah, ada di kata-kata terakhirnya itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa sih artinya bertakwa? Bertakwa adalah menjauhi seluruh larangannya, maksudnya Allah, dan melaksanakan seluruh perintahnya. Namun yang harus kita garis bawahi ini adalah ketika kita bulan Ramadan ini, jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita metamorfosa. Metamorfosa ini merubah atau memperbaiki kehidupan kita dalam segi ibadah. Nah, Al-Ustadz Ahmad Aminuddin, salah satu asatiz di sini pernah menyebutkan dalam ceramahnya, yakni ada dua orang yang ketika bulan Ramadan itu menerpa padanya, ada dua orang yang akan dirinya itu menyerupai seperti hewan. Yang pertama, hewannya itu adalah ular. Ular itu, teman-teman, sama seperti manusia itu berpuasa. Dia berpuasa itu selama 7 hari, dan ketika berpuasa, dia itu menunjukkan sisi-sisi yang lemahnya atau sisi-sisi defensif. Dan setelah itu, dia itu berganti kulit, dan setelah berganti kulit, dia itu langsung menunjukkan sisi agresifnya kembali. Jangan sampai ketika kita berpuasa, kita hanya bisa memusatkan amal ibadah kita yang baik hanya di bulan Ramadan saja. Namun kita tingkatkan lagi di bulan setelahnya. Seperti halnya hewan yang kedua, yakni kupu-kupu. Kupu-kupu, sebelum ia menjadi kupu-kupu, yaitu menjadi larva terlebih dahulu. Nah, larva di sini itu sebelumnya itu kan sahur terlebih dahulu, memakan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Dan setelah itu, dia itu membuat sebuah kepompong, dan kepompongnya itu, anggaplah itu berpuasa. Berpuasanya itu selama 21 hari atau sekitar 3 minggu. Nah, ketika dia sudah sahur, ketika dia sudah saum, nah, hal yang harus ia lakukan adalah menjadi sebuah kupu-kupu atau seekor kupu-kupu. Ketika dia menjadi seekor kupu-kupu, ia tidak meninggalkan esensi baiknya. Ketika ia menjadi kupu-kupu, dia masih bisa menebarkan benih-benih kebaikan meskipun puasanya itu telah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, jadilah seperti kupu-kupu yang mana kalau kita integrasikan dengan bulan Ramadan, ketika kita saum, hal yang harus diperhatikan itu yang tadi diksi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ketika kita menjadi kupu-kupu, dia itu tidak hanya menyebarkan kebaikannya itu ketika saum, tapi menyebarkan kebaikannya itu setelah saum itu bisa saja. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, marilah
kita kembali untuk meningkatkan keimanan kita, sehingga keimanan kita atau amal puncak kita itu tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, tapi kita akan lanjutkan di bulan-bulan setelahnya. Kita ganti saum Ramadan di bulan setelahnya dengan saum Ayyamul Bid, saum Senin Kamis, ataupun saum yang lainnya. Dan kita ganti sholat tarawih yang ada pada bulan Ramadan dengan sholat malam. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ibrah bagi kita semua. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayyatuna kullu hal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.